Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Birokrasi Indonesia, jika ada yang sulit, kenapa harus yang mudah? Perbandingan sistem birokrasi antara Indonesia dan negara lain menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dalam hal struktur, efisiensi, dan budaya kerja. Indonesia cenderung memiliki birokrasi yang lebih gemuk dan kompleks dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Singapura dan Jepang. Struktur birokrasi Indonesia saat ini terdiri dari banyak lapisan dan lembaga dengan 34 kementerian, 31 lembaga non-kementerian, serta pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Hal ini berbeda dengan Singapura yang hanya memiliki 16 kementerian dan 64 statutory board, atau Jepang yang memiliki struktur lebih ramping yaitu 15 kementerian tingkat kabinet, dan ada pula Amerika Serikat dengan 15 kementerian. Indonesia versus negara tetangga. Dari segi efisiensi, birokrasi Indonesia sering dikritik karena prosedur yang berbelit-belit dan lambat dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, negara seperti Singapura dikenal dengan birokrasinya yang efisien dan berorientasi pada hasil. Singapura menerapkan sistem merit yang ketat dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri, serta memiliki administratif service yang sangat profesional dan kompeten. Jepang juga dikenal dengan birokrasinya yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik, meskipun terkadang masih ada kritik tentang kekakuan sistem. Budaya kerja dan birokrasi Indonesia masih cenderung hierarkis dan paternalistik, mirip dengan Korea Selatan. Namun, Korea Selatan telah melakukan reformasi yang signifikan untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi birokrasinya. Di sisi lain, negara-negara barat seperti Jerman dan Amerika Serikat memiliki budaya kerja yang lebih egaliter dan berorientasi pada kinerja. Contoh konkret perbedaan birokrasi dapat dilihat pada sistem pelayanan publik. Di Singapura, proses pendirian usaha dapat diselesaikan dalam hitungan hari melalui sistem online yang terintegrasi. Sementara di Indonesia, proses serupa bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan karena harus melalui berbagai instansi dengan prosedur yang berbeda-beda. Jepang juga memiliki sistem yang efisien, misalnya dalam pengurusan dokumen kependudukan yang dapat dilakukan melalui mesin otomatis di kantor-kantor pemerintah, mengurangi kebutuhan interaksi langsung dengan pegawai dan mempercepat proses pelayanan. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dalam hal reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada kinerja. Macan Asia yang tertidur. Reformasi birokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks, mencerminkan julukan negara ini sebagai macan Asia yang tertidur. Meskipun memiliki potensi besar, Indonesia masih bergulat dengan permasalahan birokrasi yang menghambat kemajuan dan efisiensi pelayanan publik. Beberapa tantangan utama meliputi korupsi dan kolusi yang masih marak, proses administrasi yang lambat dan berbelit-belit, struktur birokrasi yang terlalu besar dan tumpang tindih, serta kurangnya transparansi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, pola pikir birokrat yang masih menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik, dan lemahnya komitmen pemimpin dalam melaksanakan reformasi juga menjadi hambatan signifikan. Tantangan-tantangan ini mencerminkan kondisi tertidur dari potensi Indonesia sebagai macan Asia. Meskipun memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah, birokrasi yang tidak efisien dan responsif menghalangi negara ini untuk sepenuhnya mengoptimalkan potensinya. Fenomena high cost dalam pelayanan publik, ketidakjelasan standar kinerja, dan lemahnya pengawasan serta sistem reward and punishment yang tidak terarah dan terukur semakin memperburuk situasi. Bagaimana menurut kalian? Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit.